Masya Allah, Presiden Prabowo Subianto dipaksa harus menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi BBM Pertamina dan para mafia migas ataukah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, akan dihancurkan oleh para mafia. Ini kan ancaman yang sangat dahsyat, luar biasa. Ancaman ini tidak main-main. Inilah yang harus kita perhatikan. Kita sebagai rakyat Indonesia hendaklah senantiasa berdoa, mendoakan kepada presiden kita, kepada pemimpin kita, agar diberikan keteguhan hati oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan keberanian, diselamatkan oleh Allah, dan bisa mengatur Indonesia ini dengan seadil-adilnya. Karena para mafia migas ini adalah kelas kakap. Mereka bisa memporak-porandakan perekonomian di Indonesia. Jadi para mafia migas ini sudah berkali-kali mengancam-ancam kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau Pak Prabowo masih terus kekeh berperang memberantas korupsi dan para mafia, maka para mafia itu ya akan melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu. Mereka yang pertama akan mengancam posisi kedudukan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Akan dicari-cari kelemahannya dan akan bagaimana bisa dihancurkan, dilengsarkan. Itu program mereka. Nah, kalau tidak mampu melengsarkan Pak Prabowo, mereka akan melakukan penghancuran ekonomi. Jadi ekonomi di Indonesia akan dihancurkan, akan carut marut. Nah, sekarang ini saja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sudah morat-marit. Cobalah kita lihat berita, kita ikuti perkembangan. Nah, kalau menurut prediksi para ekonomi itu kan dikaitkan dengan misalnya perekonomian luar negeri, perekonomian Amerika, perekonomian di Barat, perekonomian di Cina dan seterusnya. Silahkan. Itu prediksi para ekonom. Tetapi kami sendiri sejak awal itu tatkala mendengar penangkapan para koruptor di BBM, nih kasus BBM Pertamina, kami sudah memprediksi, wah, ini kelas naga-naga besar dilawan oleh Pak Prabowo. Ini tidak main-main ini. Ini Indonesia menjadi taruhannya. Bukan hanya sekedar kedudukan Pak Presiden Prabowo Subianto akan dilengsarkan atau digulingkan, tetapi bisa taruhannya ini adalah ekonomi dan juga seluruh rakyat Indonesia akan dibikin hancur berantakan oleh mereka. Oleh sebab itulah, jadi Presiden Prabowo Subianto diberi dua pilihan. Ini pemaksaan ini, ya. Dari mana tahu ya? Nanti kan kita lihat lah ya, kita lihat. Dari mana tahu? Ini bukan menjadi rahasia umum. Ini siapapun yang sudah menyelidiki tentang hebatnya para mafia migas itu akan menjadi maklum ya pokoknya. Nah, kalau rakyat kecil ya nggak tahu nih. Jadi Presiden Prabowo Subianto diberi dua pilihan oleh para mafia migas. Yang pertama, Pak Presiden Prabowo Subianto harus menghentikan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi Pertamina. Ini harus dihentikan. Kalau enggak ya, atau memilih yang kedua, Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan ini atau IHSG akan terus dihancurkan hingga ekonomi Indonesia benar-benar hancur semuanya. Ini ancaman bukan hanya sekedar ancaman. Nah, kita kan sudah melihat nih berita sudah viral bahwa Jaksa Agung saja sudah ditawari uang itu sekitar 2 triliun loh ya, bukan hanya miliar. 2 triliun rupiah ini kan sungguh luar biasa. Ini Jaksa Agung ditawari 2 triliun rupiah itu kalau menurut berita yang sudah beredar, agar Jaksa Agung menghentikan kasus penyelidikan dan penyidikan terhadap para koruptor di Pertamina BBM nih. Tetapi alhamdulillah kita doakan nih Jaksa Agung dan seluruh jaksa muda diberikan keteguhan hati oleh Allah, agar mereka dijaga oleh Allah benar-benar bersih. Lah, kalau mereka para penegak hukum ini dikuatkan hatinya oleh Allah, mereka benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan, maka rakyat Indonesia akan segera hidup adil, makmur, sejahtera. Itu pasti.
Oleh sebab itulah menurut pendapat kami pribadi, tatkala Pak Presiden Prabowo Subianto ini diancam-ancam, dipaksa untuk memilih dua pilihan, maka kami menganjurkan Pak Prabowo tidak boleh menyerah, nggak boleh menyerah, apalagi sampai kalah berperang melawan para mafia migas. Pak Presiden Prabowo Subianto saat inilah yang menjadi penentu arah Indonesia ke depan. Berarti Pak Presiden Prabowo Subianto harus kita dukung nih, minimal dengan doa lah ya, minimal dengan doa, dengan support. Ini bukan main-main dah, ini Masya Allah luar biasa. Yang dihadapi ini Masya Allah raksasa-raksasa besar. Nah, kami rakyat Indonesia terus mendukung Pak Prabowo Subianto dalam memberantas para koruptor dan para mafia migas, dan juga para mafia-mafia yang lainnya. Kebenaran pasti akan menang meskipun di akhir waktu. Ini harus kita yakini bahwa kebenaran, siapapun yang benar pasti akan menang meskipun di akhir waktu. Nah, kalau kita melihat para koruptor yang uangnya juga triliunan rupiah itu, Masya Allah, apalagi para mafia-mafianya itu uangnya Masya Allah nggak bisa lah kita bayangkan, triliunan rupiah. Itu disebar di mana-mana, di masing-masing negara ada pokoknya. Negara kaya itu uangnya para mafia itu, dan mereka ini kan uang-uangnya didapati dari uang yang tidak halal ya kan, dengan cara-cara yang haram. Nah, uang yang didapatkan dengan cara-cara yang haram maka biasanya juga akan rela untuk dibuang-buang dengan cara yang haram pula. Jadi mereka sudah nggak peduli lawang uangnya didapati dari cara yang haram. Mereka juga bisa menghancurkan perekonomian Indonesia dengan cara licik-licik mereka, dengan cara yang haram pula. Jadi itu sudah wajar, sudah maklum. Nah, kita harus kembali kepada Zat yang Maha Pencipta. Ini salah satu rumus yang menjadi andalan. Mereka manusia diciptakan oleh Allah, kita juga manusia diciptakan oleh Allah. Hanya saja mereka dikasih kesempatan oleh Allah memiliki harta kekayaan yang banyak melimpah ruah. Nah, kita saat ini sama-sama hamba Allah. Nah, kita tidak diberikan kekayaan yang melimpah ruah ya seperti mereka. Mereka walaupun hartanya melimpah ruah tetapi kan dengan cara-cara yang haram. Kita saat ini mengandalkan Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami rakyat Indonesia menjadikan Engkau ya Allah akan memerangi mereka para koruptor dan mafia, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan mereka. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.